Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di About Office, di mana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang satu trik, yaitu penggunaan pivot table ya, atau tabel pivot. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah punya data ya, di mana data ini terdiri dari bulan, kemudian kue, wilayah, dan penjualan. Jadi ini merupakan data terkait penjualan kue ya. Ini sebagai contoh ketika kita berbisnis kue. Nah, tapi teman-teman bisa lakukan ke data-data yang lain yang sifatnya multi ini, banyak maksudnya ya. Iya, seperti di penjualan ini. Nah, kita akan menggunakan pivot table untuk menyederhanakan daripada tabel yang telah kita buat ini supaya lebih interaktif dan lebih menarik lagi. Oke, kita langsung saja masuk di tab Insert di Microsoft Excel, teman-teman. Silakan klik. Nah, di pojok kiri di sini ada pivot table namanya. Ya, coba kita klik. Nah, setelah terklik seperti ini, maka akan muncul jendela pivotnya ya, dimana di sini ada namanya table rank. Ini yang lagi aktif ya. Nah, di sini teman-teman itu akan memasukkan seluruh tabel yang akan kita input di pivot table ini ya. Jadi kita blok tabel keseluruhan dari data ini, dari mulai bulan sampai di penjualan paling akhir seperti ini. Oke, dan ini telah masuk. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan memilih di mana kita akan tempatkan pivot table ini. Apakah di worksheet baru? Worksheet baru itu yang ini ya teman-teman. Jadi ketika kita pilih worksheet baru, maka dia akan pindah di worksheet yang baru ya. Kalau existing worksheet itu artinya di tempat yang sama, tempatnya tabel ini ya. Jadi di sini kita pilih saja existing worksheet seperti ini ya. Kemudian kita pilih di mana kita akan letakkan. Misalkan kita pilih di di baris F. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita oke. Nah, maka pivot table-nya telah terbuat. Selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu memasukkan judul-judul dari tabel ini ya teman-teman. Jadi acuannya ini pivot table itu dari tabel manual yang telah kita buat ini, dimana di sini di kolom-kolom ini terdiri ada bulan, kue, wilayah, penjualan. Yang akan kita lakukan itu adalah mendrag file judul tabel ini ke filter, kolom ya kan, kemudian row atau baris, dan value. Oke teman-teman, jadi coba kita drag di sini, kita klik bulan, kemudian tahan, kita drag ke rows ya atau baris. Oke, kita drag. Nah, jika seperti ini berarti sudah aktif, kita lepas. Nah, masuk ya. Di sini bisa kita lihat di row table atau di row labels itu ada Januari sampai Desember ya. Jadi masuk semua untuk bulannya. Oke, selanjutnya kita masukkan di bagian kolom itu untuk kuenya ya. Oke, kita drag lagi. Nah, maka di kolom ini akan tertera yaitu ada donat, keroncong ya kan, lapis, star. Nah, itu berdasarkan jenis kue yang telah kita buat di tabel ini. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk
penjualannya ya. Penjualan kita masukkan di value. Oke. Nah, maka akan seperti ini modelnya teman-teman. Coba lihat. Sangat interaktif sekali ya. Dimana di sini di Januari itu ada penjualan kue tar seharga 10 juta. Kemudian di Februari penjualan donat ada di 12 juta dan seterusnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk wilayah ini kita bisa masukkan di filter seperti ini. Nah, maka di atas ini akan muncul wilayah. Di sini kan ada posisinya itu tertulis all, artinya semua wilayah itu muncul di sini. Ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di bagian wilayah itu terdiri dari Kendari, Kolaka, Konawe, Konawe Utara, Makassar. Seperti yang telah kita masukkan di tabel manual tadi. Nah, sebagai contoh di sini kan teman-teman misalkan hanya memilih wilayah tertentu misalkan ya. Jadi kita harus pilih select multiple items, ini kita checklist. Nah, maka di sini teman-teman sudah bisa menceklis kira-kira wilayah apa yang ingin ditampilkan penjualannya. Misalkan kita hanya ingin menampilkan wilayah Kendari dan Makassar misalkan ya. Kita klik OK. Maka di sini di tabel pivot itu yang muncul penjualannya hanya yang berada di Kendari dan Makassar. Ya teman-teman, bisa dilihat di sini Januari, Februari, April, Agustus, Mei sama September. Ya. Nah, coba sesuaikan di sini. Cocok ya, Kendari Januari, kemudian Kendari April, ya kan, masuk. Kemudian apa lagi? September Makassar, ya. Ada Mei Makassar. Sudah sangat sesuai ya dengan tabel. Jadi di sini kita bisa memilih. Misalkan hanya daerah Konawe yang kita akan tampilkan. Nah, maka hanya Konawe saja yang muncul untuk penjualannya. Sangat mudah ya teman-teman. Kemudian misalkan teman-teman ingin misalkan kue saya mau pindahkan di Rose, berarti kita bisa kembalikan lagi seperti ini. Kemudian untuk bulan juga kita kembalikan. Nah, kemudian kita isi ulang. Misalkan tadi bulan mau masuk di Rose ya. Maksudnya di kolom. Nah, maka akan seperti ini modelnya. Kemudian kue kita masukkan di Rose. Nah, maka akan seperti ini. Jadi bisa kita berkreasi seperti apa tampilan yang akan kita berikan. Jadi intinya pivot table ini itu memberikan tampilan pada data kita yang sederhana itu menjadi lebih informatif ya, lebih terarah ya kan, lebih rapi untuk dilihat ya, dan lebih informatif tentunya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cukup mudah. Oke, semoga dimengerti. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.